Salam, perkenalkan nama saya Indiati, kelas A, semester 3, NIM 102-2020-0027. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan akan menyelesaikan satu tugas, yaitu tugas UAS ujian tengah semester atau UTS. Psikologi perkembangan 2. Satu, jelaskan tipe kepribadian serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Tipe kepribadian manusia. Kepribadian merupakan dinamika, sebutkan organisasi psikis, fungsi dan manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang bersikap dalam menghadapi kehidupan. Jadi menikasi dari kepribadian yaitu semua tingkah psikologis mereka dalam lingkungan hidup, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kehidupannya. Setiap individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam mengatasi, menyesuaikan diri, atau menyerahkan dalam lingkungan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tipe kepribadian. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kepribadian tidak hanya diketahui oleh suatu faktor, tentu setiap merupakan pengaruhnya. Beberapa faktor kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat dipikirkan pada diri seseorang yang mempengaruhi untuk mengatasi dan mengetahui diri terhadap relasi, sehingga corak tingkah lakunya tidak merupakan suatu ketentuan fungsi yang khas lagi individu itu. Menurut Brown pada tahun 2006, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain. Pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sekaligus pula disebutkan faktor fisiologi, seperti keadaan genetik, perencanaan, permanfaatan, peredaran darah, gejala-gejala serta tingkah badan, berat badan, tinggi badan, berat badan, dan sebagai kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan dalam mengadakan perbedaan hal dapat dilihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ia menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang akan pada setiap orang ada yang beroleh dari keturunan dan pada pula yang merupakan berbarui anak orang itu. Masing-masing keadaan fisik tersebut menikmati peran yang tinggi pada kepribadian seseorang. Faktor sosiologi. Faktor sosiologi yang dimaksud di sini adalah masyarakat yakin manusia ia di sekitar individu yang mensyukuri, termasuk juga dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi adat istiadat, peraturan-peraturan bahasa, dan sebagainya yang berlaku. Masyarakat itu sejak dilahirkan, anak telah melalui bergaul
dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungan, dengan menentukan berbagai penyebutan kepribadian. Selanjutnya, keadaan dan sesuai keluarga yang melahirkan, memberikan pengetahuan bermacam-macam pula terhadap perkembangan kepribadian anak. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan dan perbentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu disebarkan beberapa aspek kebudayaan yang sangat menekankan dan membentukkan kepribadian antara lain soal yang nomor kedua, jelaskan teori kepribadian menurut Gordon Apollot. Teori psikologi kepribadian menurut Gordon Apollot. Teori psikologi perkembangan menurut Gordon Apollot masing seputaran teori psikologi kali ini. Teori psikologi menurut Gordon Apollot seorang yang sudah terkenal dalam dunia psikologi. Apollot tidak setuju dengan teori psikologi. Apollot meyakinkan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang diradakan kesadaran yang besar pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Apollot yakin bahwa tingkah laku seorang adalah suatu yang terus-menerus bergerak sehingga konsep utama teori adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Apollot memandang kepribadian sebagai organisasi dinamika dalam sistem psikologi. Individu yang menentukan, menyesuaikan, unik, dan lingkungannya. Materi yang ketiga atau soal yang nomor ketiga adalah jelaskan kepribadian introvert dan ekstrovert. Introvert. Konsep introvert dan ekstrovert berteman kali ditustukan dan psikologi asal sesuai dengan bermain. Cari juga ia kepercayaan bahwa beberapa orang bisa mendapatkan energi dari dunia ekstremen ekstrovert dan ialah mendapatkan energi dari dunia intelemen introvert. Introvert sendiri adalah seorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri, memiliki ketenangan untuk refleksi. Mereka tidak menolak menyebutkan waktu bersama satu atau dua orang terdekatnya. Mereka kadang membutuhkan waktu menyendiri untuk melakukan energi segala berinteraksi di lingkungan sosialnya. Mereka juga cenderung tidak suka omong bebas basa-basi dengan lebih memilih percakapan yang lebih berarti. Introvert sendiri adalah seseorang yang bisa menyerapkan energi ketika sedang sendiri, memiliki ketenangan untuk berrelasi. Mereka tidak menolak keberhasilan waktu bersama satu atau dua orang. Introvert dan ingin tahu sebelum merencanakan sesuatu. Biasanya seorang introvert melihat untuk memikirkannya secara mentang lebih dahulu. Cara berpikir orang introvert memang lebih
pola berpikir ini yang mendorong mereka untuk introvert. Konsep introvert dan ekstrovert pertama kali dilakukan oleh sesuai cara juga ia percaya bahwa beberapa orang bisa mendapatkan energi dari dunia ekstrovert dan inilah yang mendapatkan energi dari dunia intelemen ekstrovert. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Cukup sampai di sini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam.